Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan izin dan pertolongan Allah juga, kami dapat melanjutkan pembacaan kami dari dalam kitab-kitab yang ada pada kami. Semoga dengan pembacaan ini Allah akan membukakan rahmat dan hidayah pada kami dan juga kepada saudara-saudara yang berkenan dengan di hati. Untuk ini kami mohon petunjuk dan bimbingan Allah dalam membaca ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Kami akan coba membacakan suatu pengakuan sebagai hamba Allah. Pengakuan dari seorang sebagai hamba Allah. Baiklah saudara-saudara, kita ini manusia kebanyakan. Kita ini sebagai manusia kebanyakan mengaku-ngaku diri kita sebagai hamba. Mengaku diri kita sebagai hamba. Nah, kita ini mengaku sebagai hamba atau hamba siapa? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, nah ini kita harus teliti pada diri. Apakah benar kita ini sudah diakui Allah sebagai hambanya atau belum? Ataukah kita hanya sekedar mengaku-ngaku baik? Kalau kita tuh sudah benar diakui Allah sebagai hambanya, dengan adanya pembacaan ini kita dapat mengetahui memang benar-benar kita tahu Allah itu mengakui seorang manusia itu sebagai hambanya. Tentu ada tanda. Nah, inilah pembacaan kami supaya kami mengerti. Kami juga sebelum membaca tadi tidak mengerti. Tidak hanya bisa nyebut-nyebutnya sebagai hamba Allah. Jadi orang yang telah diakui Allah sebagai hambanya, dapat diketahui melalui 5 tanda. Nah, jadi wong yang diakui oleh Allah sebagai hambanya itu dapat diketahui dari 5 tanda dengan adanya pembacaan ini. Ya. 1. Mencabut sifat basariyah. 2. Menghilangkan ariyah. 3. Terbuka rahasia kenabian. 4. Terbuka rahasia ketuhanan. Dan 5. Menuju ahad Allah. Nah, inilah tanda-tanda wong yang sudah diakui Allah sebagai hamba. 5 macam ini terbuka bagi dirinya. Nah, kami juga sebelum membaca tadi, kami belum tahu apakah kami benar sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya ataukah belum. Masih dalam keadaan tanda tanya. Ya. Setelah kami mengetahui dan membaca ini, alhamdulillah dengan izin dan pertolongannya, kami dapat mantap dalam memahami pengertian dari hamba Allah itu. Dah 5 tanda itu sudah ada pada kita atau belum. Nah, jadi dari 5 tanda itu akan kami bacakan satu persatu supaya lebih mantap lagi pengertiannya. Pertama mencabut sifat basariyah. Sifat basariyah adalah sifat yang serba aku. Nah, ini. Ya. Sifat basariyah adalah sifat yang serba aku. Yang
hakikatnya menyamai sifat Allah. Jadi sifatnya serba aku itu hakikatnya menyamai sifat Allah. Jika tidak segera dicabut, tetap menjadi syirik. Tetap menjadi syirik. Jadi sifat basaria itu sifat yang menyamai sifat Allah, serba aku. Kalau tidak dibuang atau dicabut, tetap menjadi syirik. Inilah yang dikatakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ini perlu pembahasan yang mendalam dan meluas supaya kita dapat melepaskan diri pada syirik khafi. Jangan kami hanya membaca sepintas baik. Menurut pemahaman yang kami dapati, kami dikit berikan penjelasan. Itulah yang pertama. Dan yang kedua, menghilangkan aryal. Aryal adalah suatu gangguan dalam pikiran. Aryal adalah suatu gangguan dalam pikiran, terutama dalam waktu sholat dan waktu sakratul maut. Ini aryal ini mengganggu di dalam sholat dan di waktu sakratul maut. Ini waktu kita nak mati. Ini makin banyak bayangan-bayangan yang datang waktu sakratul maut. Sholatnya menjadi hilang atau khusyuk. Sholatnya menjadi hilang khusyuk dan meninggalnya su'ul khotimah. Sejahat-jahat mati. Arti aryal dalam ibadah. Kalau aryal dalam ibadah dan waktu akan wafat, yaitu selalu terkenang dengan kebendaan yang tidak menjadi saksi adanya Allah. Kalau di dalam aryal, dalam ibadah, sholat umpamanya, dalam sembahyang, itu banyak kenangan-kenangan yang lain kepada Allah. Itu namanya aryal. Kalau waktu akan wafat, itu selalu terkenang dengan kebendaan yang tidak menjadi saksi adanya Allah. Itu waktu sakratul maut. Itu ada di dalam surah Al-Waqi'ah, ada ayat falaula idza balaghatul hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apabila roh sampai di halkum wa antum, dan apa yang kamu lihat, hina idzin, dan kamu lihat pada waktu itu. Itu bayangan-bayangan, kenangan-kenangan yang membayang di waktu sakratul maut. Itu yang paling bahaya. Itu tidak ada pertolongan lagi kalau kita tidak memahami, mempelajari di waktu sekarang ini. Semoga Allah membukakan jalan, memberikan petunjuk kepadaku sebagaimana yang aku ketahui dalam pelajaran ini. Mudah-mudahan demikian juga saudara-saudara yang berkenan. Dan kami lanjutkan secara ringkas, kami baca. Ketiga, terbuka rahasia kenabian. Rahasia kenabian adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rahasia kenabian adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya, seseorang itu seolah-olah berhimpun dengan Rasulullah SAW. Artinya, bukan berhimpun dengan jasad beliau. Bukan berhimpun dengan jasad atau badan beliau. Karena jasad beliau sudah dimakamkan.
jasad beliau sudah dimakamkan. Akan tetapi kita terasa berhimpun dengan kelakuan Rasulullah, seperti cara makan, minum, tidur, bergaul, bertetangga, dan menjadi pemimpin dengan memakai sifat Rasulullah. Nah, itulah arti kenabian. Ya, bukan berarti kita jadi nabi. Kalau kita jadi nabi dah salah. Keempat, kami lanjutkan pada keempat. Ya. Terbuka rahasia ketuhanan. Terbuka rahasia ketuhanan. Maksudnya adalah orang yang menjadi hamba Allah harus mengetahui rahasia ketuhanan. Ingatlah, sewaktu Rasulullah SAW dimi'rajkan, seluruh alam yang ditunjukkan kepada Rasulullah dipandang sebagai kenyataan af'al Allah. Seluruh alam yang ditunjukkan kepada Rasulullah dipandang sebagai kenyataan af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, dan kenyataan wujud Allah. Itulah yang dinamakan ma'rifat. Itulah yang dinamakan ma'rifat, yakni mengenal hak dan wajah Allah pada alam. Mengenal hak dan wajah Allah pada alam. Semua alam dipertalikan. Semua alam dipertalikan. Semua alam dipertalikan pada asalnya, yakni berasal dari asma Allah. Allahumma arinal asya'a kama hiya. Artinya, ya Allah, perlihatkanlah kami akan segala sesuatu yang kembali sebagai asalnya. Segala sesuatu yang kembali sebagai asalnya. Kelima, menuju ahad Allah. Kelima, menuju ahad Allah adalah seorang hamba Allah yang hatinya harus menuju Allah semata-mata, yakni timbul rasa tiada diriku melainkan didirikan Allah, tiada rupaku melainkan dirupakan Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan daya upaya Allah. Makom ini adalah makom ahad. Makom ini adalah makom ahad, yakni kembali hamba kepada yang satu, yakni hak Allah. Hak Allah. Ini suatu contoh. Suatu contoh apabila kita memegang sebuah lampu yang menyala, yang dihadapkan dengan beberapa cermin atau kaca. Setiap kaca pasti menerima bayangan lampu. Setiap kaca pasti menerima bayangan lampu. Jika cerminnya banyak pula lah bayangannya. Semua bayangan lampu tersebut menunjukkan adanya lampu yang asli. Tegasnya dapat dikatakan bahwa yang satu nyata pada yang banyak, dan yang banyak nyata menunjukkan adanya yang satu. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Darun Nafis itu, suhudul kasroh fil wahda, suhudul wahda ilal kasroh. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Semoga
Allah membukakan hatiku dan juga hati saudara. Berkenan kiranya Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya pada bulan Ramadan ini, menjadikan suatu pegangan hidup, ya, pegangan hidup untuk di dunia dan akhirat. Kami utamakan kepada anak-anak kami dan cucu-cucu kami, semoga mereka ini akan mendapat dan menemui apa yang kami tinggalkan ini. Karena di masa-masa yang akan datang, mungkin banyak yang mengurai, tapi tidak sama seperti yang kami bacakan ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.